Saya beli baterai dari toko online, dari Tokopedia. Ini nanti akan saya gunakan jadikan power bank. Dan kita tes-tes dulu sebelum kita gunakan. Jadi kita ukur-ukur apakah semuanya baterainya bagus. Kita ukur satu persatu. Ternyata setelah kita ukur satu persatu, hasilnya 4 volt semuanya. Jadi langsung kita rakit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, di sini saya akan merakit power bank. Jadi yang kita gunakan itu baterai bekas laptop di sini ya. Jadi saya menggunakan modul. Ini modulnya sudah kita pakai sebetulnya, tapi mau kita lepas. Nanti kalau mau ngecas ini nanti nebeng aja di sini. Dan kita beli modulnya ini dulu seharga berapa ya? 20, perkiraan 25 ya. Jadi ada yang harga 18, ada yang harga 25, ada yang harga 50.000 tergantung di toko online banyak ya. Tinggal rekan-rekan semuanya mau milih yang harga berapa. Jadi untuk baterainya di sini tegangannya yaitu 3 volt, 7 ya perkiraannya. Kalau kita cek menggunakan apometer analog yaitu terukur 4 volt. Dan bagaimana cara merakit power bank tanpa menggunakan casing ya? Di sini saya tanpa menggunakan casing, tentunya kita hanya menggunakan isolasi double tip. Jadi isolasi yang di sini sudah tertera yaitu ada tulisannya negatif dan di sini adalah positif. Jadi untuk tegangan di sini yang diperlukan adalah tegangan 3 volt hingga 4 volt. Jadi sini untuk tegangan baterai ini misalnya kita ukur menggunakan ini apometer rusak tapi masih bisa untuk ukur ya. Kalau kita ukur menggunakan digital ini rusak, mohon maaf, tapi masih bisa untuk ukur ya. Jadi terukur 3,8 ya. Nah, 3,3. Itu 3,3 itu. Jadi normal. Kalau kita ukur di sini karena ini hanya terbatas, terukur 3 volt di sini. Perhatikan, saya akan ukur satu. Kalau pakai apometer yang ini terukur 3 volt. Nah, 3 volt ya artinya normal dia. Kalau kita ukur menggunakan apometer ini itu terukur 4 volt. Saya akan ukur satu baterai terukur 4 volt. Nah, oke ya. Jadi yang kita perlukan adalah baterai 3,7 volt yang kita perlukan tegangan power bank ini ya. Dan sekarang bagaimana cara merakit baterainya? Gampang ya, kita susun aja dulu baterainya seperti ini. Kita susun dan kepalanya kita taruh sini aja kepalanya. Kalau baterai itu warna apa saja nggak apa-apa menurut saya, tapi yang penting stromnya. Kita susun perkiraan 6 karena baterainya semuanya 11. Proses penyusunan. Jadi untuk penyusunan ini kita sangat berhati-hati dan kita samakan pajangnya. Lalu kita tempel isolatif. Setelah kita tempel ini kita lepas. Jadi isolatif ini lemnya bolak-balik, jadi kita coba atur sejajar dan seperti ini saja supaya lebih mudah pemasangannya. Seperti ini jadinya. Dan untuk selanjutnya kita isolasi hitam seperti ini. Setelah kita isolasi, selanjutnya kita akan solder satu persatu. Kita kasih timah dulu di seluruh bagian kepala dan negatif dan positifnya ya. Kita kasih timah semuanya. Untuk selanjutnya setelah kita kasih timah nanti kita kasih kabel ya, tinggal kita solder saja nanti kabelnya untuk berikutnya. Jadi kita solder dulu supaya nanti mudah untuk penempelan kabelnya, juga kabelnya nanti bisa benar-benar lengket di logamnya di sini atau di pelatnya di sini ya. Jadi kita solder satu persatu. Untuk penyolderan ini juga membutuhkan kesabaran, masalahnya untuk logam seperti ini perlu panas yang berlebihan. Apabila solder Anda tidak panas tentunya tidak bisa menyolder ini.
masalahnya model ini sulit banget, kita perlu panas yang memang benar-benar panas soldernya. Dan yang kita pakai ini mungkin panasnya hanya 120 derajat saja, tidak bisa lebih, jadi dia kurang panasnya, tapi ya tetap aja bisa menempel ya. Dan selanjutnya pemasangan kabelnya. Kita pasang jalur positif, ya positifnya ya, negatifnya sudah kita pasang kabel. Selanjutnya kita memasang kabel bagian positifnya. Setelah ini nanti langsung kita tempel modulnya. Jadi di sini saya rakit tanpa menggunakan casing. Dan ini saya baru pertama kali ya merakit seperti ini. Dan kalau untuk awetnya nggak tahu ini nanti bisa bertahan ngecas berapa lama untuk pengecasan HP. Saya juga belum pernah nyoba ini, baru-baru ini saya akan mencoba baterai ini. Dan saya akan menguji, nanti bukan saya gunakan untuk cas ini teman-teman ya, saya akan gunakan untuk tegangan CCTV. Nanti mau kita gunakan untuk tegangan CCTV, dan rencananya mau saya bawa ke kebun supaya nanti di kebun supaya bisa mengaktifkan sebuah CCTV. Tujuannya untuk memantau gambar di sekitar kebun. Kita rakit-rakit terus. Oke, selesai untuk rakit kabelnya. Oke, seperti ini ya jadinya ya. Jadi ini selanjutnya banget, bisa kita bawa kemana-mana seperti ini teman-teman. Sekarang saya akan coba untuk cas HP, dan kita di sini menggunakan 2 kabel data di sini. Kita akan coba yang satu dulu, dan sekarang saya akan coba cas HP. Oke ya, HP sudah ngecas. Kita tunggu berapa persen ini sudah. 1%. Dan selanjutnya, dan karena di sini menggunakan 2 USB, dan sekarang kita gunakan kabel data satu lagi, dan saya akan menyalakan sebuah elektronik, yaitu saya akan coba menyalakan CCTV. Nah, ini CCTV-nya, dan kita bisa mengecas sambil menyalakan CCTV, atau bisa kita gunakan untuk CCTV apabila mati lampu, CCTV tidak mati ya, seperti itu. Dan sekarang saya akan coba nyalakan ya, kita cocokkan di sini. Apakah menyala CCTV-nya? Perhatikan. Oke, CCTV-nya bergerak. Dan untuk baterainya di sini petunjuknya masih penuh ya. Jadi ada 4, yang satunya tertutup di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial cara pembuatan power bank tanpa menggunakan casing ya. Dan saya masih ada 2 baterai ini, nanti kita akan gabungkan sekaligus. Ini masih normal juga ini 2 baterai ini. Nanti kita gabungkan supaya baterainya awet. Mungkin sampai di sini dulu tutorialnya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal ke selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.